Baiklah, saya Intan Sitanggang, NIM 011, ingin menjelaskan sedikit mengenai diabetes mellitus. Nah, apa itu diabetes mellitus? Diabetes mellitus merupakan suatu penyakit di mana kadar gula dalam darah tinggi, dikarenakan tubuh tidak dapat menghasilkan ataupun menggunakan insulin secara cukup. Baiklah, di sini ada contoh luka pada penderita diabetes mellitus dari hari pertama sampai hari ke-10. Baiklah, untuk etiologi diabetes mellitus, di mana diabetes mellitus tipe pertama ada faktor genetik, di mana faktor genetik penderita diabetes tidak mewarisi diabetes tipe pertama itu sendiri, tetapi mewarisi suatu predisposisi atau kecenderungan genetik ke arah terjadinya diabetes mellitus tipe pertama. Yang kedua itu ada faktor imunologi, di mana adanya respons autoimun yang merupakan respon abnormal di mana antibodi terarah pada jaringan normal tubuh dengan cara bereaksi terhadap jaringan tersebut yang dianggapnya seolah-olah sebagai jaringan asing. Yang ketiga yaitu faktor lingkungan, di mana virus atau toksin tertentu dapat memicu proses autoimun yang menimbulkan destruksi sel beta. Selanjutnya itu ada diabetes mellitus tipe kedua. Diabetes mellitus tipe kedua ini disebabkan oleh beberapa faktor risiko. Yang pertama ada usia, di mana resistensi insulin cenderung meningkat pada usia di atas 65 tahun. Yang kedua ada faktor obesitas, dan yang ketiga yaitu riwayat keluarga. Baiklah, selanjutnya itu ada patofisiologi diabetes mellitus. Nah, di sini ada skema dari patofisiologi diabetes mellitus tipe pertama dan diabetes mellitus tipe kedua. Nah, apa-apa saja sih tanda dan gejala dari diabetes mellitus ini? Tanda dari gejala diabetes mellitus biasanya mudah haus dan lapar, sering kencing, berat badan menurun tanpa sebab yang jelas, cepat lelah dan mengantuk. Selanjutnya, gejala lain yang mungkin saja timbul terjadi pada gejala diabetes mellitus, mudah terkena infeksi, luka yang sulit sembuh, sering kesemutan terutama di kaki, sering timbul bisul, penglihatan menjadi kabur, infeksi jamur, dan gatal terutama di sekitar kemaluan. Nah, selanjutnya ada pemeriksaan diagnostik diabetes mellitus. Pasien yang didiagnosis diabetes mellitus terdapat gula darah di dalam tubuh meningkat, di mana pada saat pemeriksaan glukosa plasma sewaktu terdapat lebih dari 200 mg per dl atau 11,1 mmol per liter. Selanjutnya, pada saat pemeriksaan glukosa plasma 2 jam setelah makan, terdapat lebih 200 mg per dl. Dan pada saat pemeriksaan glukosa plasma puasa, terdapat lebih dari 140 mg per dl atau 7,8 mmol per liter. Nah, selanjutnya itu ada pemeriksaan tes toleransi glukosa. Selanjutnya ada komplikasi diabetes. Pasien penyakit diabetes berisiko terkena penyakit berikut, yaitu ginjal, kulit di mana kulit kering dan mudah luka, sirkulasi darah, otak di mana hipertensi dan stroke, kemudian pada mata, spot hitam, katarak, maupun glaukoma sampai kebutaan. Selanjutnya pada gigi dan mulut, yaitu infeksi bakteri, penyakit mulut, dan gusi. Selanjutnya yaitu penyakit jantung, di mana pada penderita diabetes 2,5 kali lebih tinggi terkena serangan jantung. Selanjutnya mental, di mana penderita diabetes sulit tidur, bad mood, gugup, dan depresi. Dan yang terakhir yaitu penyakit pada saraf, di mana terdapat kesemutan, mati rasa, sakit saat berjalan, dan kerusakan saraf. Nah, lalu bagaimana cara penanganannya? Bisa dengan diet atau menjaga pola makan yang sehat. Selanjutnya, olahraga yang rutin.
Setelah itu, bisa juga dengan pemantauan kadar glukosa secara mandiri. Nah, selanjutnya itu ada asuhan keperawatan pada pasien diabetes mellitus. Mencakup pengkajian di mana yang harus dikaji yaitu riwayat atau adanya faktor risiko, kemudian kaji pemeriksaan diagnosis pasien, selanjutnya kaji terhadap manifestasi klinis, pemahaman pasien tentang kondisi, dan perasaan pasien tentang kondisi penyakitnya. Setelah itu, kita menetapkan diagnosa. Setelah menetapkan diagnosa, kita mulai mengintervensi hasil diagnosa kita dan melakukan pelaksanaan serta mengevaluasi hasilnya. Baiklah, sekian dari penjelasan singkat saya mengenai diabetes mellitus. Semoga bermanfaat.